Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Maret 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, sudahkah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau hidup lebih benar lagi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Yeskiel 18 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan bermasyarakat saudara, seringnya jika ada yang berbuat kesalahan saudara, kita mengucilkan, menjauhi mereka saudara. Kita selalu menganggap mereka yang bersalah itu adalah pendosa yang tak terampuni. Sadarkah kita kalau kita pun juga sering berbuat kesalahan dan kita juga dicap oleh mereka bahwa kita ini pendosa? Ini ada seorang hamba Tuhan saudara melihat bagaimana jemaatnya sebagai rentenir. Rentenir ini sudah dicap oleh masyarakat umum sebagai pendosa. Bukannya dirangkul saudara, justru menjadi bahan khotbah. Bagaimanalah perasaan umatnya ini? Allah melalui Nabi Yeskiel menyatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Yeskiel 18 ayat 23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yeskiel 18 ayat 21. Saudaraku, seringnya kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kita mengakui diri sebagai pengikut Kristus yang setia. Kita rajin ke gereja, rajin ke berbagai pelayanan, dan hidup kita selalu benar. Kita menjamin bahwa kita pasti masuk ke surga. Namun saudara, kata Yesus di dalam Injil hari ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20. Hati-hati saudara. Hati-hati. Yang selalu mencap dirinya bahwa dia adalah orang yang religius, rajin ke gereja, selalu pergi pelayanan, dan beranggapan bahwa dia sudah dapat masuk ke surga. Hati-hati saudara. Seperti yang kita ketahui bersama, di mana orang-orang Farisi dan para ahli Taurat memang dikenal sablak cara hidupnya saudara. Pokoknya hidup sesuai hukum, yang berarti melakukan perintah hukum dan menghindari apa yang dilarang dalam hukum. Hidupnya selalu menunjukkan penuh kesucian. Tapi tindakannya, lihat bagaimana kehidupan kita saudara. Dalam kehidupan kita, mudahnya kita menghakimi saudara-saudara kita. Yesus telah mengingatkan kepada kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Matius 7 ayat 1 dan 3. Sukanya kita iri terhadap sesama saudara, di mana awal mendatangkan kejahatan di dalam diri kita. Kita menjadi benci, dendam, dan kita ingin membalas. Mudahnya kita marah kepada mereka pada hal-hal yang kecil, dan akhirnya saudara, hal-hal tersebut menjadi besar. Peringatan Tuhan Yesus bagi yang suka marah pada Injil hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22.
Lebih lanjut dikatakan oleh Yesus Tuhan kita, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 25. Saudaraku, regi hari ini di dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini, saudara, harus dapat hidup lebih benar lagi, saudara. Kita harus dapat menghidupkan firman di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup lebih benar lagi, saudara. Harus belajar memaafkan, mengasihi, dan menerima sesama kita. Kita juga harus berdamai dengan sesama dan tidak mudah menghakimi orang lain. Tidak membiarkan kebencian, kedengkian, dan kecemburuan menghalangi hubungan kita terhadap sesama. Masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini, saudara, bukan sekedar kita tidak makan, saudara, tapi pergunakanlah masa di mana kita mau mengolah batin kita, mau menjadi pengikut Kristus yang lebih benar lagi menurut kehendak Bapa. Kita mau mengembalikan identitas diri kita kembali sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah yang telah diutus dan diberikannya kepada kita oleh Allah Bapa sendiri. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau hidup lebih benar lagi, saudara, dengan tidak mudah menghakimi saudara-saudara kita, dengan tindakan mudah marah, iri, benci, dendam, saudara. Tapi saudara, kita mau memiliki hati yang penuh rendah hati dengan mau memaafkan, mengasihi, dan menerima sesama, dan selalu memiliki hati yang penuh bela rasa. Yang terpenting, saudara, kita mau mengasihi dengan mau melepaskan pengampunan. Terpujilah Kristus Tuhan kita Yesus yang selalu mengampuni atas kesalahan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.